Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Baiklah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang persamaan termokimia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan yang menggambarkan suatu reaksi yang disertai informasi perubahan entalpi atau kalor yang menyertai reaksi tersebut. Kita pernah mendengar kata-kata persamaan reaksi atau kita sudah pernah belajar tentang persamaan reaksi di kelas 10. Apa itu persamaan reaksi? Persamaan reaksi adalah persamaan yang menunjukkan zat-zat yang bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi. Di dalam persamaan reaksi berlaku hukum Lavoisier yang berbunyi massa zat sebelum reaksi dan massa zat setelah reaksi adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam persamaan reaksi, jumlah koefisien sebelah kiri harus sama dengan jumlah koefisien sebelah kanan. Dan dalam persamaan reaksi, jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Nah, hal-hal tersebut juga berlaku dalam persamaan termokimia. Ya, di dalam persamaan termokimia juga seperti itu, hanya pada persamaan termokimia dilengkapi dengan data perubahan entalpinya atau ada deltahannya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah reaksi antara 1 mol Fe2O3 dengan karbon membentuk besi dan karbon monoksida memerlukan kalor sebesar 621 kJ. Reaksinya adalah Fe2O3 gas ditambah dengan karbon padatan menjadi padatan besi dan ditambah dengan gas karbon monoksida. Deltahannya artinya menyerap kalor sebesar 621 kJ. Pada reaksi ini berlaku reaksi endoterm karena deltahannya bertanda positif. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada persamaan termokimia. Ya, persamaan reaksi yang ada deltahannya itulah yang dinamakan persamaan termokimia. Di dalam persamaan termokimia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persamaan termokimia harus melibatkan fase atau wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Apa artinya? Artinya kita tahu wujud zat itu ada wujud padat yang biasa dilambangkan dengan S, ada wujud cair yang biasa dilambangkan dengan L atau liquid, ada wujud gas yang biasa dilambangkan dengan G, dan ada wujud larutan yang biasa dilambangkan dengan AQ. Di sini menandakan bahwa dalam persamaan termokimia sangat dipengaruhi oleh wujud zat. Maka di dalam persamaan termokimia wujud zat harus dicantumkan. Mengapa? Nah, kita lihat di dalam contoh berikut ini. Pada pembentukan 2 mol uap air atau H2O dalam bentuk gas dilepaskan kalor sebesar 483 kJ. Sedangkan pada pembentukan 2 mol air yang dalam bentuk cair ternyata dilepaskan kalor sebesar 571 kJ. Di sini menandakan ternyata pembentukan uap air dengan pembentukan air yang berbentuk cair ternyata memiliki delta H yang berbeda. Maka jika kita tidak mencantumkan wujud zatnya, maka delta H-nya juga bisa mengalami kesalahan. Di sini contohnya pada reaksi untuk pembentukan uap air. 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Di sini gas ya adalah reaksi pembentukan uap air atau air dalam bentuk gas. Di sini melepaskan kalor sebesar 483 kJ. Ya, berarti termasuk reaksi eksoterm karena deltahannya bertanda negatif. Nah, pada reaksi kedua yaitu reaksi pembentukan air yang dalam bentuk cair atau liquid ternyata dilepaskan kalor sebesar 571 kJ, di mana reaksinya adalah 2H2 dalam bentuk gas ditambah dengan O2 gas menghasilkan
2 mol air dalam bentuk cair. Di sini membuktikan bahwa dalam persamaan termokimia sangat dipengaruhi oleh wujud zat atau perubahan entalpi sangat dipengaruhi oleh wujud zat. Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah bila persamaan termokimia dikalikan dengan bilangan tertentu, maka perubahan entalpinya juga harus dikalikan dengan bilangan tersebut. Baik, contohnya adalah pada penguraian amoniak. Amoniak diuraikan menghasilkan setengah mol gas nitrogen ditambah 3/2 gas hidrogen. Ternyata delta H-nya atau memerlukan kalor sebesar 46 kJ. Sedangkan kita tahu dalam persamaan termokimia yang benar atau yang sempurna tidak ada bilangan pecahan atau koefisien yang dalam bentuk pecahan. Maka supaya pecahannya hilang, maka reaksi di atas harus dikalikan dengan 2. Di sini ya, setelah reaksi tersebut dikalikan 2 menghasilkan 2NH3 diuraikan menjadi 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen. Dan delta H-nya dikalikan juga 2. Di sini menandakan bahwa di dalam persamaan termokimia jika reaksi dikalikan dengan bilangan tertentu, maka delta H-nya juga harus dikalikan bilangan tersebut. Ya, itu ada hal yang diperhatikan yang kedua. Hal yang diperhatikan yang ketiga adalah di dalam persamaan termokimia, jika persamaan reaksi dalam persamaan termokimia dibalik, maka harga delta H reaksinya memiliki harga yang sama, tetapi tandanya berlawanan. Apa artinya? Jika tadinya delta H-nya negatif, maka setelah dibalik delta H-nya menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. Ya, kita perhatikan contoh berikut ini. Pada reaksi pembentukan 1 mol NaCl dilepaskan kalor 410,9 kJ. Sedangkan pada penguraian 1 mol NaCl diserap kalor 410 kJ. 410,9 kJ. Artinya apa? Kita tahu bahwa reaksi pembentukan jika dibalik menjadi reaksi penguraian. Dan reaksi penguraian jika dibalik menjadi reaksi pembentukan. Di sini pembentukannya adalah zat natrium ditambah dengan gas klorida menghasilkan padatan garam dapur. Delta H-nya adalah min 410,9 kJ. Ini pembentukan. Kalau kita mau mengubah menjadi reaksi penguraian, ternyata tidak hanya dibalik reaksinya, tetapi delta H-nya pun tandanya menjadi berlawanan. Walaupun besarnya sama, tandanya harus berbeda atau berlawanan. Jika pembentukan negatif, maka penguraiannya positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika dalam reaksi pembentukannya positif, maka dalam reaksi penguraiannya menjadi negatif. Ya, baik. Hal yang perlu diperhatikan di dalam persamaan termokimia. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Ya, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.